Indonesia. Oke pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita lanjutkan perbincangan dengan Pak Jali yang terdampak dengan bencana awan panas ini. Pak Jali, kita bisa berbincang lagi Pak. Nah, jadi kata Pak Jali pada saat kejadian sebagian dari atap kandang peternakannya ini hancur sehingga membuat separuh ayam ternaknya ini mati seperti itu. Pak, totalnya berapa saat ini yang tersisa dari jumlah awalnya Pak? Jumlahnya dulu 700 ayam ini. Ya ini tinggal mungkin ada separuh ini. Tapi saya mau jual itu. Kalau ini di sini ayam apa saja Pak yang Bapak pelihara? ini ayam telur kan. Ayam telur pas sana saya pelihara ayam potong 300 3 kotak itu. Sekarang tinggal mungkin ada 90-an gitu. Mati semua kan masih kecil umur 2 minggu. Gitu. 70%-nya mati juga ayam potongnya ya. Iya. Oke. Nah pemirsa, jadi sama Pak Jali ini ayam ini yang tidak ada di kandangnya memang sengaja dibiarkan. Jadi Pak Jali ini berprinsipnya daripada disimpan di kandang kemudian nanti mati dikarenakan pakan ternak juga habis, sama Pak Jali biarkan saja katanya dia ini berkeliaran Pak ya. Jadi Bapak biarkan sengaja Pak. Ini sih memang sengaja biar cari hidup sendiri. Nanti ditaruh di sini atapnya ndak ada kehujanan mati. Itulah saya jadi lebih baik dilepas. Nanti mau perbaiki ini pun pakai uang pun ndak ada. Kalau ada pun nanti kalau bencana lagi bagaimana? Saya sendiri pun tidak tidur di rumah, di pengungsian gitu. Itulah yang penting saya ngerasakan ini. Artinya kalau ayamnya dipotong sama orang, dimasak sama orang nggak apa-apa? Ini saya jual, berapa yang dibeli saya pun nggak tahu gitu. Dari nanti ada sisa-sisa uang sedikit buat kehidupan kedepannya itu bagaimana saya kan nggak tahu, ini arah saya nggak tahu. 2 kali berturut-turut bangkrut kena bencana ini gitu loh saya. Berarti Pak Jali tidak mematok harga? Enggak berani, kalau dipatok nanti di sana enggak mau beli. Saya pun susah lagi kemana saya mau jual. Di sana kan pengepulnya itu sudah full dengan ayam. Ya gitu ya, semua peternak dijual katanya gitu. Bukan saya enggak mau, saya butuh juga. Tapi tempatnya pun enggak muat. Jadi kamu saya akan tunggu waktu hari Kamis gitu. Ya saya sekarang ini beri waktu, tapi pun tidak banyak gitu. Dia mau berkurang-kurang cuma 100 gitu dulu, suruh sabar. Pak Jali, perkiraan kerugian Pak Jali berapa Pak? Ya kerugian itu ya perkiraan 50 lah gitu. 50 juta. Mungkinan itu saya tidak berani mengatakan berlebihan tidak baik gitu. Cuma yang dulu saya 700 total, 700 lebih total. Mungkin review juga dan juga tim kita di panel mungkin bisa mencatat nomor telepon Pak Jali mungkin ya di CGman kita, supaya mungkin ada yang menghubungi Pak Jali karena ini sangat kesulitan sekali untuk mencari pembeli Pak ya. Pak Jali mungkin bisa sebutkan nomor teleponnya Pak biar nanti di TV, di layar TV kami tampilkan Pak. Berapa nomor telepon Pak Jali Pak? 085 Pelan-pelan Pak. 085 331 056 485 gitu. Sekali lagi mungkin Pak biar bisa dicatat. 085 331 056 485 gitu. Itu mungkin kita bisa membantu sedikit Pak Jali, soalnya sangat kesulitan untuk mencari pembeli di tengah pandemi saat ini karena sangat banyak sekali orang-orang ini yang menjual ayamnya juga. Telur ya ada orang bantu dari Jogja. Kalau mau jual beli telur Pak jangan beli di mana-mana, Pak saya punya. Kalau mau dibantukan sama orang, telur saya beli. Tapi dia tidak tahu, tidak ada jawaban. Datang-datangnya kemarin bawa telur ya dia. Tapi ada kawan-kawan yang nolong dijualkan ke sana gitu, alhamdulillah. Tapi ini masih banyak telur kan, gitu. Pak Jali, sejauh ini janji mungkin pemerintah setempat ada nggak mungkin bantuan seperti itu Pak? Nggak ada, belum ada. Tapi sekarang ini kan keadaan masih sibuk gitu. Keadaan masih sibuk, saya tidak mau menyalahkan pemerintah kalau masalah makanan sudah full semua. Alhamdulillah bangsa Indonesia ini sudah betul-betul peduli dengan bangsanya gitu. Itu ya saya pun menangis. Sampai kapan saya tidak pernah memberi kepada orang, dulu sudah dibantu, sekarang dibantu lagi. Itu saya yang nangis pada diri saya itu. Kenapa nasib terus begini? Itulah saya, sedih saya. Seharusnya saya sudah terima kasih dulu yang kena bencana itu saya nangis. Mudah-mudahan setelah ini saya ada perubahan sudah berdengar sama kawan-kawan itu, mari kita mengumpulkan dana sedikit demi sedikit. Nanti kalau ada bencana kita bisa membantu, saya gitu. Sudah sepakat, iya mari kita malu terus-terusan begini sama diri kita. Ini belum apa-apa, baru mau nyimpan sedikit-sedikit sudah datang lebih parah gitu. Lebih parah itu saya yang nangis. Betul-betul sedih saya, nasib kak kena begini itulah saya. Baik, terima kasih banyak Pak Jali ya. Semoga insya Allah setelah ini ada pengganti yang lebih baik ya. Iya. Nah ini Terima
handphone Pak Jali sudah berdering pemirsa, semoga saja ada pembeli yang menelpon. Sementara itu review yang dapat kami kabarkan mendengar cerita langsung dari warga yang terdampak dengan bencana awan panas gunung erupsi. Kembali ke Anda di Jakarta. Yasin, mohon diingatkan Yasin kepada Pak Jali, karena nomor telepon itu kan kita sebarluaskan. Waspada segala bentuk hal-hal yang bisa masuk ke nomor tersebut. Apalagi tadi Anda mengatakan handphone berdering ya. Mudah-mudahan bantuan yang datang, bukan hal-hal lain yang tidak bermanfaat bagi Pak Jali. Karena Pak Jali saat ini sedang kesulitan dan sangat membutuhkan bantuan juga. Diingatkan kepada Pak Jali. Yasin. Terima kasih Yasin, laporan langsung Anda. Yasin. Itu lagi kisah yang bisa dibagikan pasca erupsi Gunung Semeru. Memang tentunya banyak kisah pilu, banyak kisah haru yang menggerakkan hati kita semua tentunya untuk bersama-sama membantu saudara-saudara kita yang ada di sana. Dan kembali kita mungkin akan berbincang dengan Mas Imam Syafi'i, suami dari almarhumah Mbak Rumini. Mas Imam, masih bersama kami? Ya. Mas Imam, kalau boleh tahu ini kondisi dari ibu mertua pada saat erupsi Gunung Semeru terjadi ini seperti apa sih Mas? Informasinya kondisi kesehatannya memang kurang baik pada saat itu. Ya, sudah 2 tahun tidak bisa jalan. 2 tahun sudah tidak bisa berjalan. Ya bisa jalan cuma pakai tongkat. Dan almarhumah Mbak Rumini yang selalu menemani setiap hari Mas di rumah? Iya, sehari-hari yang mandiin juga ya. Oke. Berarti sehari-harinya Mbak Rumini ini memang tidak keluar rumah, memang fokus untuk menjaga ibu di rumah dan juga anak, Mas Imam? Iya, sehari-harinya juga itu. Jaga ibu sama anak saya. Mas Imam, saya sekali lagi ikut berduka ya, apalagi tadi kita mendengar cerita Mas Imam yang nggak biasa-biasanya ketika pamit untuk pamit kerja tidak ada pelukan, tidur pun juga biasanya anak di tengah begini. Apa yang mungkin saat ini mungkin Mas Imam ingin bagikan ya kepada termasuk kita lah. Doa mungkin ya. Saya mohon doanya untuk almarhum istri saya itu sama mertua. Sosok wanita yang terbaik yang pernah Mas Imam miliki ya Mas ya? Keduanya. Ya. Baik Mas. Baik. Sekali lagi kami ikut berduka, Mas Imam. Tentunya kita sama-sama berdoa untuk almarhumah dari Mbak Rumini dan juga Ibu Salamah. Sehat selalu Mas Imam dengan putra di sana. Semoga kita segera bisa bangkit bersama ya pasca erupsi Gunung Semeru ini. Terima kasih Mas Imam sudah berbagi cerita bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.